Sekarang nih ketemu juga nih temen lama sih, lumayan sih, udah lama banget nggak ketemu. Yusuf Idris, apa kabar bos? Saya bagus, baik. Sekarang lagi sibuk ngapain? Sama lah kayak yang lain ya, tetap dengan aktivitas hobi yang sudah jadi pekerjaan. Oke. Jadi kita tuh kenal Yusuf Idris itu komik artis juga ya, komik artis. Cuman tekniknya agak-agak beda sih ya. Banyak pakai brush. Iya, lebih ya kan? banyak. Ya kan, untuk inkingnya gitu kan ya. Itu sih. Terus saya juga dulu pernah, awalnya juga malah saya taunya pas kita bikin kerjasama itu ya, project bikin buku itu kan. Bikin buku terus, wah ini Yusuf unik gini ya, dia banyak pakai memanfaatkan ujung-ujung brush. Iya. Brush pen lah gitu ya. Terus ya sudah, dari situ saya juga jadinya follow juga Instagramnya. Wah, emang ada keunikan tersendiri gitu. Nah, dari brush pen yang sudah dipakai, ceritanya gue tuh udah pernah pakai nih, ada produk nih, Pigma Micron namanya. Kalau gue mah udah lama pakai ini teh, udah dari awal-awal gue bekerja memutuskan jadi ilustrator teh. Setahun kemudian teh gue pakai ini, dan sampai sekarang gue masih pakai karena ya menurut ya ini mah kepake sama gue. Cuman nggak tahu nih sama lu bagaimana gitu. Di sini teh jadi dia tuh ada ini sih, ada tipe macam-macam. Ada kalau drawing pen kan yang gitu ya, yang ada ukuran-ukurannya gitu. Terus dia ada ininya juga cup, yang lu banget nih. Ada brush pennya juga. Oh iya. Ada brush pennya juga. Gitu. Terus yang biasa saya pakai tuh ada satu PN juga sih. Jadi kayak pena ujungnya. Itu yang malahan yang lebih sering saya pakai. Nah, coba deh kalau menurut lu gimana? Ini sebetulnya gini ya. Pasti semua produk-produk tinta pasti pernah gue cobain. Artinya nggak terlalu memperhatikan merek sih. Iya. Karena concern gue lebih banyak ke brush yang apa sih istilahnya, yang memang diperuntukkan untuk cat air atau untuk tinta gitu. Kalau yang bentuknya pena bergagang gini, ini biasanya gua pakai untuk garis-garis yang memang harus simetris, jadi kayak gambar gedung, gambar mobil atau sesuatu yang memang butuh presisi garisnya gua pergunakan. Nah, yang lebih banyak gua perhatiin sebetulnya tintanya. Nah, ini bagus juga sih gue perhatiin kalau harus maksudnya penintanya hasil tintanya seperti apa di atas kertas. Karena biasanya ada kasus-kasus kan, kayak zaman dulu tuh ada satu produk yang memang blobor di atas kertas yang bertekstur. Nah, ya makin kesini pastinya produknya makin canggih lah ya. Ini perlu patut juga nih dicobain, apalagi karena ada ini yang jagoannya gue nih. Ada brush ini ya. Ada brushnya. Walaupun memang sih biasanya kalau dengan brush yang biasa kita bisa bikin ketebalan dari mulai paling tipis ke lebih tebal. Ini mungkin terbatas, tapi ini bagus juga nih buat sketch dadakan gitu ya. Iya. Menarik juga ini. Begitulah. Jadi saya pakai brush pen ini belum habis-habis nih, udah setahunan. Oh iya? Iya. Jadi yang kedua juga kan saya juga pernah tuh pakai brush pen brand lain sih mungkin ya. Nyabang gitu, cepet nyabang. Jadi oh iya benar. Ya kalau ini yang saya pakai sih masih dia masih pointy sih gitu, masih begini gitu, masih tajam. Meskipun yang nggak tahu ya kekuatan dia kan pas awal ada yang namanya baru ya, masih keras gitu kan. Ada yang udah cepet ini gitu, cepet begitu. Nah, asik juga nih. Gimana? Kayaknya patut dicoba ya. Oke. Apalagi ini karena beberapa hal perlu dites juga. Artinya kayak gue suka ngerjain satu komik yang harus dicampur mix dengan cat air. Rata-rata memang ada
beberapa apa ini istilahnya tuh drawing pen ya, yang lobor yang ikut kelibas sama catnya, sama airnya gitu ya. Ini perlu dicoba juga. Terus juga tingkat ketahanan, karena pennya itu si matanya untuk yang seperti ini istilahnya apa sih? Nib ya? Ini tuh yang nib ya. Ya, kan kadang-kadang ada yang ini kasus-kasus yang pernah gua rasain ya. Di kertas-kertas bertekstur untuk apa kayak Canson atau produk-produk yang bertekstur lah, itu si matanya tuh jadi fight gitu, habis jadi bengkok gitu ya? Bukan aja bengkok, si tintanya juga kesedot. Sampai habis si matanya kehabisan walaupun tinta di dalam masih ada. Gitu, ada kasus gitu ya? Ada kasus-kasus seperti itu, jadi dia hanya bisa di permukaan-permukaan yang licin. Ini kita coba ya nanti ya. Dulu lah ya. Boleh. Oh, jadi itu ngaruh dari situ ya? Gimana? Pigma Micron. Ada dua apa ya namanya ya? Ada dua review gua, cuman kayaknya yang review berikutnya ini nggak bisa dadakan karena harus lihat kualitas jangka panjang. Jangka panjangnya. Oke. Paling yang bisa gua nilai sekarang itu kayak dinilai aja. Ini mungkin gitu. Buat yang mau lihat. Bikin apa? Spider-Man ceritanya ya. Oke. Terus gimana? Ini gua cobain di dua permukaan yang berbeda. Gua perhatiin hitamnya kuat dua-duanya ya. Kuat dua-duanya. Terus kalau tadi gue kasih catatan black inknya tetap masih, artinya di dua permukaan yang satu bertekstur, dia istilah gue sih si tintanya tuh tetap fight gitu, bisa ngegempur si kertas yang kayak apapun gitu. Jadi mau tekstur atau mau halus? Tekstur halus atau ini adaptable lah gitu. Adaptable ya, artinya tetap konstan. Hitam di sini dengan hitam ini nggak jauh beda. Terus yang kedua kayaknya nggak bleber ya, gua gosok-gosok tangan gua berminyak biasanya, gampang sekali ngegosok gitu. Ini enggak, tetap apa ya, cepet kering. Artinya hati-hati banget kalau tipe-tipe yang ink wash, jangan coba-coba ngegosok si Sakura karena dia cepet kering. Cepet sekali kering. Terus yang ketiga, fleksibel sinipnya kayaknya lebih mantep ya. Untuk yang brush nih? Ya, yang bukan yang brush dengan, bukan maksudnya setiap yang nip yang nipnya. Oke. Biarpun dia apa ya lebih nonjol keluar, tapi kayaknya nggak dengan banyak permukaan tetap nggak. Oke. Cuman jadi ini asik lah. Karena kan ini tuh kalau yang gue rasain sih, karena dia bentuk nipnya ujungnya tuh apa ya, agak bulat gitu, Cup. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kan ada apa ya, ada kebiasaan beda ya tiap orang gambar tuh kan. Ada yang doyannya tegak lurus, ada yang miring. Nah kalau gue sih ngerasa dia tuh cukup mengakomodir kebiasaan yang beda itu sih gitu. Nah cuman tadi pertimbangan yang jangka panjang, ini kebiasaan kalau lagi gua ngajar nih, ada dua tipe murid biasanya. Ada satu tipe murid yang hati-hati banget, sama satu lagi tipenya neken. Nah ini yang harus dipertimbangkan sama Micron. Artinya ini juga mungkin ya, artinya gini loh, buat gua produk seperti ini tidak, pastikan ada masa ininya ya, jadi tidak semuanya harus sempurna juga. Tapi artinya akan jauh lebih ngebantu kalau dia punya ketahanan yang lebih. Karena tipe-tipe murid gua yang suka neken, yang memang tangannya nggak bisa dicegah gitu. Ya kalau produk ini bagus banget kalau gua pakai workshop gitu loh, ya kan? Jadi lebih apa ya, maksudnya lebih menjual kalau misalkan di workshop gua ini bisa gua jadiin produk sebagai apa yang bisa gua jual untuk anak-anak.
supaya bisa mempergunakan dan bisa gue promosiin. Ini jangan lebih tahan lama lah. Lebih tahan lama, lebih itemnya bagus gitu. Gua bukan tipe yang harus hitam banget karena gua tekniknya ingwas, tapi gua perhatikan itemnya antara yang bertekstur dengan yang permukaan halus, tone-nya sama lah gitu. Oh iya, itu mungkin ya yang paling penting, apalagi nanti pas kalau kita bikin komik terus mau kita scan, ya nggak sih? Kalau itemnya belang kan PR ya, PR ngeditnya terutama gitu. Buat tipe-tipe yang bukan ingwas ya. Iya. Artinya kalau tipe gua kan suka ingwas ada kelabunya sedikit, itu nggak masalah. Tapi buat temen-temen yang memang suka inking semua stabil, ini rasanya bisa apa ya istilahnya cukup bisa dipertanggungjawabkan lah. Oke. Affordable. Iya, affordable. Iya. Siap. Terima kasih banget